Where is your love? Halo cuy, selamat datang di channel Zeus One. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Betrayal The Heaven Season 5 episode 131. Nah baiklah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke videonya. Setelah Ratu Semut memberikan titik lokasi markas Aula Jiwa, Xiaoyan dan kelompoknya di bawah pimpinan Xian melesat menuju ke dalam pegunungan. Tidak lama kemudian Xian tiba-tiba meminta semua orang untuk diam, lalu mengeluarkan gelombang suara. Seketika banyak burung hitam kecil jatuh dari langit, masing-masing dengan seekor semut hitam menempel di tenggorokannya. Ternyata burung-burung ini adalah mata-mata Aula Jiwa yang menggunakan gelombang suara untuk komunikasi. Untungnya Xian berhasil membantu membersihkan mereka. Jika tidak, mereka akan segera terdeteksi begitu mendekati Aula Jiwa. Xian memberitahu kelompoknya bahwa semua burung mata-mata di sekitar telah dibereskan, dan mereka pun semakin dekat dengan Aula Jiwa. Dia mengingatkan mereka untuk waspada. Xiaoyan dan yang lainnya segera bersiap mengaktifkan doki mereka dan siap untuk bertarung kapan saja. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, Xian akhirnya berhenti dan berkata, "Kita sudah dekat." Xiaoyan melihat kabut di sekitar mulai menipis. Mereka sekarang berdiri di atas lereng curam yang menghadap ke lembah raksasa yang dikelilingi pegunungan. Di tengah lembah itu berdiri sebuah aula besar berwarna hitam yang tampak menyeramkan, memancarkan aura kuno dan mengintimidasi. Hati Xiaoyan dan yang lainnya terasa tegang. Feng Xunze merasakan ada 5 dozun kuat dalam aula, bersama banyak dozong dan yang lainnya yang lebih lemah. Meski begitu, mereka tidak gentar karena memiliki rencana. Xian mengirim semut iblis khusus untuk membuat kekacauan. Sementara itu mereka berempat bersama boneka iblis akan menghadapi dozun Aula Jiwa. Xiaoyan akan memanfaatkan kekacauan itu untuk mencari Yao Lao. Xian membuka penghalang ruang dengan tangannya dan gelombang suara dikeluarkan. Ribuan semut hitam pun menyerbu lembah, mengarah ke aula besar itu seperti gelombang air pasang. Xiaoyan dan kelompoknya mengikuti dari belakang. Misi penyelamatan yang telah lama mereka rencanakan akhirnya dimulai. Sementara itu, jauh di dalam aula besar yang gelap, Yao Lao terikat oleh rantai besar di atas platform, terlihat sangat menderita. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang familiar. Itu adalah aura Xiaoyan. Air matanya hampir jatuh. Dulu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang membutuhkan perlindungannya. Kini dia telah tumbuh menjadi sosok yang cukup kuat untuk menyelamatkannya. Perasaan bangga dan haru pun memenuhi hatinya. Di lembah yang awalnya sunyi, suara samar tiba-tiba terdengar. Gelombang semut hitam meluncur turun ke lembah menuju aula besar dengan kecepatan luar biasa. Penjaga Aula Jiwa yang duduk di pilar-pilar batu menjadi waspada. Mereka berteriak panik, "Hati-hati, itu ada rombongan semut iblis. Bagaimana mereka bisa masuk?" Teriakan ini memecahkan kesunyian, memicu kekacauan di kalangan penjaga. Gelombang serangan semut pun berhasil membuat banyak kekacauan, memberikan Xiaoyan dan yang lainnya kesempatan untuk mendekat. Namun Aula Jiwa tidak tinggal diam. Para penjaga dan ahli mereka mulai keluar, mencoba mengendalikan situasi. Seorang pria berpakaian hitam bernama Liu Hufa mengambil alih komando. Tapi jumlah semut terlalu banyak nih cuy untuk ditangani. Kekacauan pun semakin menjadi-jadi. Xiaoyan dan timnya terus maju, melewati para penjaga dan penghalang. Saat mendekati aula utama, pertempuran menjadi semakin sengit dan doki mereka membakar udara. Aula Jiwa tidak menyangka akan ada serangan seperti ini. Kesombongan mereka pun berubah menjadi kepanikan. Di tengah kekacauan ini, Xiaoyan berhasil mencapai aula tempat Yao Lao ditahan. Melihat kondisi gurunya yang lemah dan terluka, hati Xiaoyan pun terasa hancur. Dengan mata merah, dia bertekad untuk menyelamatkan Yao Lao bagaimanapun caranya. Setelah menghancurkan rantai yang mengikatnya, dia membawa Yao Lao keluar dari aula itu. Namun pertempuran belum selesai. Di luar, para ahli Aula Jiwa yang lebih kuat termasuk bintang 5 Daosun mulai menyerang Xiaoyan dan kelompoknya. Pertarungan sengit pun terjadi antara kedua pihak. Meski Xiaoyan berhasil meloloskan diri dari beberapa serangan, dia tahu musuh yang dia hadapi jauh lebih kuat. Namun dengan tekad dan strategi yang cerdik, Xiaoyan dan timnya terus berjuang untuk melarikan diri dari cengkraman Aula Jiwa. Nah,
Saat pertempuran mencapai puncaknya, strategi terakhir Xiaoyan pun mulai membuahkan hasil. Gelombang semut hitam dan api ungu coklat yang dia lepaskan banyak menghancurkan penjaga aula jiwa, menciptakan kekacauan total di lembah itu. Namun, ancaman terbesar belum usai. Seorang Douzun kuat dari aula jiwa yang dijuluki Star Plucking Gas muncul untuk menghentikan mereka. Pertarungan besar pun terjadi yang memaksa Xiaoyan menggunakan semua kekuatan dan semua teknik kemampuan yang dia miliki. Dalam situasi genting ini, Xiaoyan menunjukkan bahwa dia bukan lagi anak muda yang lemah. Meskipun musuhnya kuat, tekad untuk menyelamatkan Yaolao tidak tergoyahkan. Dengan bantuan teman-temannya, Xiaoyan berhasil mengalahkan para penghalang terakhir dan melarikan diri, membawa Yaolao menuju kebebasan. Lembah itu pun ditinggalkan dalam kehancuran, tapi aula jiwa pun belum menyerah nih cuy. Pertarungan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar antara Xiaoyan dan aula jiwa. Oke cuy, mungkin sampai sini saja video kali ini. Kalau ada pendapat dari kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.原来是观众老爷，像是特意从老爷那儿偷来的道义衍生经，扫扫这个二维码就能和神奇们一起修炼哦。